Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham-saham construction ya, khususnya saham Wika ya. Kalau teman-teman punya saham Wika, terus kemudian masih floating loss, bagaimana cara exitnya? Ini nanti akan kita bahas di video ini. Terus kemudian prospek kedepannya bagaimana? Oke ya teman-teman, di saham konstruksi ini kan memang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah ya. Jadi saham-saham seperti ini memang ini cukup rawan, kemudian juga kadang memang kita perlu melihat track recordnya juga ya, seperti kayak misalnya saham Wika, PTPP, walaupun ini secara PBV-nya 0,45 ya teman-teman untuk Wika ini ya. Tapi pernya lihat nih, pernya minus 158 kali. Jadi rugi ini, saham Wika ini rugi. Jadi memang kalau teman-teman masuk ke saham ini menurut saya kurang tepat ya teman-teman. Karena ini rugi, perusahaan rugi, kita masuk. Nanti yang dibagi apa ya? Dividennya aja nggak ada ya. Ini kemarin minus 27 miliar ya, minus 27 miliar. Asetnya 74 triliun, salesnya 12 triliun. Utangnya 56 triliun. Wah, berat banget nih. Equity-nya 13 triliun. Cash flow-nya minus 4,8 triliun. Jadi ini secara fundamental kurang bagus ya, teman-teman. Walaupun dividen ada tuh 50 rupiah ya. Tapi coba kita lihat harga sahamnya. Kemarin turun ya. 1 minggu turun, 1 bulan turun, 3 bulan turun. Nah, ini 3 bulan turun, 6 bulan coba kita lihat. Turun 1 tahun, turun 3 tahun, naik turun ya. Sempat naik tinggi ini mungkin karena ada isu mungkin profitnya atau proyek-proyek yang ditangani berkembang ya. Naik sampai 2.300, itu sebenarnya harusnya kita exitnya di situ ya. Cuman kita kan tidak tahu, kadang kerakusan kita kan pengennya harga saham itu naik lagi ya. Tapi kalau kita lihat secara chart ini kan sebenarnya ya memang waktunya koreksi ya. Nah, ini dari harga berapa ini yang tertinggi ini? 2.300 ke 660, ini minusnya banyak banget nih kalau teman-teman masuk di situ. Nah, kalau masuk di harga bawah ya kita minusnya nggak banyak ya. Oke, apakah ini perlu every down apa enggak? Menurut saya saham Wika ini mending kita cut loss saja sebagian. Jadi saat saham ini naik nanti ya, misalnya ini kan masih turun ya, kan nanti dalam waktu seminggu atau sebulan itu kan ada waktu-waktu naik ya. Misalnya ini pernah naik di harga 735 ya. Nah, itu kita cut loss sebagian. Atau asal pokoknya positif ya, kita cut loss. Misalnya kita punya 100 lot, begitu positif sedikit lah, 2%, 3%, kita cut loss 10 lot. Besoknya turun lagi, biarin aja, nanti kalau positif lagi kita cut loss lagi 10 lot. Nanti lama-lama dari 100 lot itu habis ya, habisnya. Dan kita cut lossnya bagus karena pas naik ya, jangan sampai pas turun gini cut loss ya. Tapi kalau memang ini kira-kira sahamnya mau turun terus ya cut loss nggak masalah. Tapi ini kita lihat nih pantulannya kan di 645 ya, naik, masih 655 masih naik. Ini bisa cut loss di 675 lah. 675 apa 6800 itu masih bisa ya. 680 itu masih bisa. Kalau kita lihat secara teknikalnya coba. Secara cat ya, Wika ini downtrend ya teman-teman. Ini turun, MACD-nya juga turun. Tuh turunnya banyak banget ya teman-teman, dari 930 ke 645, itu udah berapa persen itu. Secara daily ini sempat positif 1 kali aja. Oh, ini juga ada positif ini sekitar bulan Januari awal, ini positif
sempat di harga 735. Ini harusnya exit ini ya. Di 735 itu kita exit. Nah, nanti kalau teman-teman mau ambil bawah lagi seperti sekarang ini ya 660 itu udah nggak masalah. Tapi kalau mau keluar ya udah target 700 itu aja exit nggak masalah. 700 atau 700 lebih dikit nggak masalah. Trade booknya kita lihat paling banyak di 660. Teknikalnya MA5 675 ini masih di bawah MA5 ya teman-teman. MA100 sih 800, jauh, masih jauh. Walaupun RSI stokastik strong buy ya, MACD sell ya. Tapi menurut saya ini masih kurang bagus lah. Jadi kalau teman-teman mau exit tunggu nanti kenaikannya ya. Kita lihat ya, saham-saham seperti itu biasanya sangat pengaruh dengan isu-isu ya. Nah ini kan misalnya kayak gini, Adiwika ikut bentuk karya logistik Nusantara ya, ini kan. Jadi ini isu-isu seperti ini yang mungkin membuat saham naik ya, karena memang dividennya juga kecil, kontrak baru seperti ini. Jadi isu-isu yang membuat saham-saham sektor properti ya bisa meningkat ya. Cuman ini memang karena utangnya banyak banget teman-teman. Ini paling rendah kemarin di harga 645 ya. Jadi kalau mau masuk di harga itu ya 645, 650 itu masuk. Nanti kalau naik berapa persen gitu aja ada jual aja. Oke ya, itu tuh ikut untuk saham Wika ya teman-teman. Ini hampir sama dengan saham apa ya, PTPP kalau nggak salah ya. Saham PTPP ini PBV-nya juga masih kecil kalau nggak salah. Cuman ya jangan terjebak PBV ya, ini PBV 0,4 ya. Tapi pairnya lebih bagus nih PTPP ini, pairnya 21 kali ini positif ya. Kalau Wika itu kan negatif. Kalau kita lihat chartnya, PTPP ini chartnya sudah mulai menguat ya. Walaupun sempat kemarin naik dari harga 600 ya, sekarang udah naik 10% lebih ya. Tapi chartnya ini udah lumayan bagus ya kalau untuk PTPP ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review tentang saham Wika dan PTPP ini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kalau mau exit silahkan nanti tunggu pullback ya, ada kenaikan sedikit itu baru keluar sebagian ya. Misalnya punya 100 lot, keluar dulu 10 lot. Nanti kalau ternyata di bawah naik tinggi kan kita bisa keluar lagi 20 lot, 30 lot. Nanti dari 100 lot itu lama-lama habis juga. Terus kita pindahkan ke saham-saham yang prospeknya lebih bagus ya. Sekarang kayak saham-saham komoditas itu udah murah banget ya. Saham apalah ya, PTBA, Adaro. Walaupun masih menunggu harga komoditas ya, siapa tahu nanti tiba-tiba harga komoditas naik tinggi gitu kan ya, saham komoditas juga naik. Tapi belinya secara bertahap, jangan langsung ya all in ya. Terus saham-saham perbankan itu juga sangat menarik, saham konsumer yang lain seperti Era, kemudian Sido itu banyak ya yang cukup menarik ya. Dan jangan terjebak hanya pada satu saham yang kita fanatik, ternyata sahamnya itu malah turun terus. Oke ya, untuk teman-teman yang pingin membuka akun di Mirai ya Sekuritas, bisa klik link di bawah ini ya. Nanti tinggal isi data di situ, nanti akan di follow up oleh tim marketing dari Mirai ya. Jadi lebih mudah sekarang untuk buka akun, itu lebih mudah, lebih praktis ya, nggak kayak seperti dulu ya, harus datang ke kantornya dan lain-lain. Sekarang itu sudah enggak. Untuk Mirai itu kan sekuritas yang yang sangat terpercaya ya teman-teman, karena udah lama ya. Saya masuk ke Mirai itu dari 2008 dan cukup puas lah dengan pelayanan Mirai. Kalau kita dekat dengan kantornya kita bisa konsultasi, kalau misalnya online pun juga gampang, responnya cepat. Oke, itu dulu. Tetap gunakan money management yang ketat, karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Jangan tergiur oleh isu ataupun iming-iming yang kelihatannya menggiurkan ya, tetapi ternyata tidak seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.